Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang korelasi dan regresi. Kalau sebelumnya kita berbicara satu set pengamatannya N gitu ya. Satu pengamatan, sederetan pengamatan, satu set pengamatan, satu gugus pengamatan, tapi kita berbicara tentang satu peubah tertentu, disebut X ya. Nah, di situ kita berbicara apakah dia itu satu populasi atau dua populasi ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana kalau kita berurusan dengan dua peubah ya. Dua peubah ya. Dalam satu set pengamatan tertentu ya, dua peubah X dan Y dikatakan terkait apabila nilai salah satu peubah tersebut dapat memberi petunjuk tentang kemungkinan munculnya nilai tertentu pada peubah lainnya. Ya, paham ya? Jadi kalau X diketahui, maka kita tahu oh Y-nya kira-kira segini gitu ya. Misalnya kalau X itu tinggi badan atau berat badan, tinggi badan ya. Y-nya berat badan misalnya. Lalu kalau kita tahu tingginya misalnya 165 gitu ya, maka beratnya kita bisa kira-kira tebaknya kira-kira antara berapa sampai berapa. Ya. Itu artinya tinggi dan berat itu terkait ya. X dan Y terkait ya. Nah, apabila nilai salah satu peubah tidak dapat memberi petunjuk tentang kemungkinan munculnya nilai tertentu pada peubah lainnya, ya, kita tahu X-nya sekian, tapi kita masih tidak bisa kira-kira Y-nya kira-kira di mana gitu kan. Ya. Maka dua peubah tersebut dikatakan saling bebas. Ya. Oke, misalnya dalam kasus lain, misalnya X-nya diketahui ya, misalnya tinggi badan juga diketahui misalnya 165 cm gitu kan. Tapi berapa berat badannya? Mungkin karena banyak variasinya besar, kita tidak bisa tentukan ya. Berapa kira-kira, nggak bisa kira-kira di mana sebenarnya berat badannya ya. Nah, artinya tinggi badan dan berat badan dalam keadaan demikian itu disebut saling bebas ya. Keterkaitan linier ya, dinamakan juga korelasi linier ya. Jadi ada korelasi itu keterkaitan linier ya. Linier itu garis lurus ya. Jadi ini keterkaitan mengikuti garis lurus kalau secara bebasnya barangkali ya. Antara dua peubah pengukuran dapat terlihat pada suatu plot pencaran atau istilah lain disebut scatter plot ya, yaitu tampak pada pola pencaran yang mengikuti kecenderungan garis lurus dengan tingkat kemiringan tertentu ya. Di sini linier itu adanya ada kecenderungan garis lurus pada pencaran itu ya. Jadi kelihatan mengikuti kecenderungan linier. Linier artinya garis lurus. Oke. Apabila nilai X yang tinggi ya berpadanan atau bersesuaian dengan nilai Y yang tinggi pula, dan X yang rendah berpadanan dengan nilai Y yang rendah pula ya, maka dikatakan X dan Y berkorelasi searah ya, atau dikatakan berkorelasi positif. Adapun apabila X yang tinggi, nilai X yang tinggi berpadanan dengan nilai Y yang rendah, dan X yang rendah berpadanan dengan nilai Y yang tinggi, ya, liniernya begitu ya, maka dikatakan X dan Y berkorelasi kebalikan. Nah, korelasi kebalikan itu disebut berkorelasi negatif. Oke. Sedangkan apabila nilai X tidak dapat ditentukan padanan dengan
nilai Y-nya ya, tinggi atau rendah. Kalau X diketahui ya Y-nya bersebaran dari yang tinggi sampai yang rendah juga ya. Atau nilai Y tidak dapat ditentukan, padanan nilai X-nya tinggi atau rendah, maka dikatakan X dan Y tidak berkorelasi, atau dikatakan sebelumnya disebut bebas ya, saling bebas. Jadi korelasi ini kita sebut saja korelasi saja, nggak pakai linear ya, karena biasanya kalau korelasi itu sudah terpatri dalam pikiran itu korelasi itu mesti linear ya. Jadi ada 3 macam ya sebenarnya. Yang berkorelasi itu bisa positif atau negatif ya. Jadi 2 macam ya. Dan yang ketiga ada tidak berkorelasi atau saling bebas. Oke. Atau dengan kata lain, korelasi itu ada yang searah, ada yang berbalikan ya, kebalikan ya, ada yang tidak berkorelasi ya, saling bebas itu ya. Nah, ini barangkali suatu scatter plot ya. Situ ada X di absis dan Y ya di ordinat. Ya, ini adalah gambaran bagaimana tebaran titik ya, plot ya yang berkorelasi positif ya. Perhatikan di situ masing-masing titik itu menggambarkan padanan X dan Y. Kalau diidentifikasikan X, Y ya. Nah, perhatikan pencarannya yang kecenderungannya di situ ya. Kecenderungannya linear kanan dengan tingkat kemiringan tertentu ya. Di situ X yang rendah berpadanan dengan Y yang rendah juga, X yang tinggi dengan Y yang tinggi juga, yang sedang dengan yang sedang juga ya. Nah, itu yang berikut ini adalah korelasinya negatif ya. Ya, perhatikan kecenderungan tebaran titik itu ya. Dan bagaimana padanan X dan Y-nya. Lihat kan X yang rendah, Y-nya tinggi ya. Y-nya yang tinggi, X-nya yang tinggi, Y-nya yang rendah. Tapi yang sedang kan sedang-sedang juga kan. Jadi sini patokannya ada yang rendah dan yang tinggi. Dan kelihatan kecenderungannya bagaimana. Oke, ini adalah korelasi negatif. Nah, kalau scatter plot ini kita perhatikan kecenderungannya ataupun perhatikan tebaran titiknya, kita nggak punya ide ya. Bagaimana kecenderungan polanya itu ya. Kalau X rendah, Y-nya bisa rendah, bisa tinggi ya. Kalau X-nya tinggi, Y-nya ya bisa rendah, bisa tinggi juga ya. Jadi nggak punya informasi ya. Kalau X-nya diketahui, Y-nya tidak tahu ya. Nah, ini yang disebut tidak berkorelasi. Yang ini juga tidak berkorelasi ya. Jadi tidak ada ide keterkaitan nilai X dengan Y ya. Oke. Selain arah ya, tadi kan positif atau negatif ya, bersearah atau berbalikan ya. Nah, dari tebaran titik itu ada informasi yang lain ya, yaitu mengenai kekuatan keterkaitan. Seberapa kuat keterkaitan antara kedua kubah tersebut. Keterkaitan yang kuat terkesan pada tebaran titik yang mengumpul pada satu garis ya. Garisnya ada satu garis, tentu garis hayal itu ngumpul di dalam garis itu sehingga tanpa kumpulan atau tebaran titik itu mengesankan atau kesan garis lurusnya sangat kuat ya. Tapi kalau tebaran itu melebar sehingga mungkin kalau Anda bayangkan ada satu garis lurusnya bisa macam-macam ya, meskipun arahnya sama, tapi ada bermacam-macam ya, sehingga
itu yang dikatakan mungkin kesan ya, keterkaitannya lemah ya. Kuatnya keterkaitan antar dua peubah pengukuran ya, X dan Y ya, X dan Y-nya dua-duanya peubah pengukuran, peubah kontinu, dapat ditentukan sebagai besarnya korelasi Pearson ya. Jadi korelasi Pearson ini bentuknya seperti ini ya. Jadi RXY ya. R itu untuk korelasi, notasi untuk korelasi, kemudian disebutkan XY-nya ya. Ubah mana yang untuk korelasi itu ya. Nah itu ya, jumlah hasil kali simpangan X dari X bar dengan Y dari Y bar ya. Hasil kali dijumlahkannya dibagi akar jumlah simpangan kuadrat XI dari X bar ya, kali akar jumlah simpangan Y dari Y bar ya, kuadratnya. Oke. Nilai korelasi ini berkisar di antara nilai-nilai minus 1 dan 0 dan plus 1 ya. Semakin dekat angka korelasi ini dengan min 1 atau plus 1 ya, jadi angkanya dekat dengan angka 1 ya, baik positif atau negatif ya. Jadi artinya menjauhi 0 ya, menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat. Nilai korelasi yang mendekati 0 semakin dekat dengan angka 0 maksudnya, baik minus atau daerah plus dari arah plus ya, menunjukkan keterkaitan yang semakin lemah ya. Nah, sehubungan dengan korelasi Pearson ini, kita perhatikan lagi tebaran titik yang pernah kita lihat tadi ya. Kalau semua titik ini X-nya dicari rata-ratanya, maka kita dapat garis X sama X bar kira-kira di sini ya. Dan kita punya garis Y sama dengan Y bar di sini ya. Titik-titik yang ada di kanan X sama dengan X bar dan di atas Y sama dengan Y bar akan menghasilkan X dikurang X bar positif, Y dikurang Y bar positif juga, sehingga hasil kalinya positif ya. Adapun titik-titik yang di kiri X sama dengan X bar dan di bawah Y sama dengan Y bar, dia akan memperoleh hasil kali X dikurang X bar dengan Y dikurang Y bar itu positif karena dua-duanya negatif ya. X dikurang X bar negatif, Y kurang Y negatif. Negatif kurang negatif positif ya. Titik-titik yang berada di kiri X sama dengan X bar dan di atas Y sama dengan Y bar akan menghasilkan hasil kali negatif ya, karena X dikurangi X bar negatif, Y dikurangi Y bar positif. Berarti hasil kalinya negatif dengan positif jadi negatif ya. Demikian pula halnya titik-titik yang berada di kanan X dikurangi X bar dan di bawah Y dikurangi Y bar. Ini akan menghasilkan hasil kali X kurangi X bar kali Y dikurangi Y bar itu negatif juga ya. Nah, maka tebaran titik yang seperti ini akan menghasilkan korelasi yang positif karena titik-titiknya banyak berada di menghasilkan hasil kali yang positif yang di atas ya. Ini XI dikurangi X bar kali Y dikurangi Y bar banyakkan positifnya, positif semua dijumlahkan ya. Meskipun ada yang negatif, meskipun di wilayah negatif ya, nanti hasilnya tentu akan positif, maka korelasinya akan bernilai positif ya. Jadi R-nya plus. Tetapi tebaran titik yang seperti ini
kebanyakan menghasilkan hasil kali X dikurangi X bar dengan Y dikurangi Y bar negatif, sehingga jumlahnya akan negatif, ya. Dan korelasinya menjadi bernilai negatif, ya. Nah, di sini ada 4 tebaran titik, ya, 4 scatter plot, ya, dan masing-masing dengan nilai korelasinya, ya. Scatter plot A dan B sama-sama korelasinya positif, ya, tapi kekuatan korelasinya A lebih tinggi dari B, ya. C dan D sama-sama korelasinya negatif, ya, arahnya berbalikan, tapi korelasi pada scatter plot C itu lebih kuat dibandingkan dengan korelasi pada bagian D, ya. Korelasi C itu lebih kuat daripada korelasi A, ya. Hanya berbeda arah aja, ya. Yang A searah, yang C berbalikan. Korelasi D lebih kuat daripada korelasi B, ya. Cuma berbeda arah juga, ya. B positif, D negatif, ya. Dengan korelasi kita memperoleh informasi keterkaitan X dengan Y, ya, yaitu arah dan kuatnya korelasi. Nah, selanjutnya kita ingin tahu bagaimana kaitan itu, ya. Bagaimana X terkait dengan Y, ya. Bukan hanya kuatnya, bukan hanya arahnya, tapi bagaimana kalau X-nya diketahui, Y-nya berapa, gitu kan. Ya. Kalau tahu kuatnya ya tahu, cuma bagaimana besarnya Y. Nah, maka kita masuk ke pemodelannya. Nah, modelnya dinamakan model regresi, ya. Regresi linear memodelkan keterkaitan peubah Y pada peubah-peubah X. Peubah Y sering dinamakan peubah respon, sedangkan peubah-peubah X sebagai peubah penjelas. Jadi di sini Y sebagai respon, ya. Bagaimana variasi respon itu dikaitkan atau dijelaskan oleh peubah X itu, ya. Nah, modelnya disebut model linear, model regresi linear, karena korelasinya korelasi linear, ya. Oke. Model regresi yang melibatkan satu peubah penjelas X, ya, peubah penjelas berarti, ya, hanya melibatkan satu X saja, penjelasnya hanya satu, ya, dinamakan model regresi linear sederhana, ya, simple linear regression. Jadi sini sederhana atau simpelnya itu hanya melibatkan satu X, ya. Nah, ini modelnya, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X, ya. Nah, beta 0 dan beta 1 masing-masing dinamakan merupakan parameter model regresi, ya. Jadi ini adalah persamaan garis lurus, ya. Kalau jadi beta 0 dan beta 1-nya kan angka itu, ya. Beta 0 dinamakan koefisien intercept, ya. Itu adalah perpotokan garis lurus itu dengan titik 0, beta 0, ya. Kemudian beta 1 dinamakan koefisien kemiringan, ya, atau parameter kemiringan, ya, menyatakan besarnya selisih Y per satuan selisih peubah X, ya. Itu beta 1 itu bisa positif, bisa negatif, ya. Kalau positif berarti menanjak, ya.
miringnya menanjak. Kalau negatif berarti miringnya turun ya. Semakin besar X, kalau positif semakin menanjak. Semakin besar beta 1, kalau positif dia semakin menanjak. Kalau negatif, semakin besar beta 1 berarti semakin curam ya. Perhatikan ya persamaan garis lurus tadi, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah beta 0 tambah beta 1 kali 0. Sama dengan beta 0. Nah, itu terjadi pada titik 0, beta 0. 0, beta 0. Maka beta 0 disebut intercept ya. Sekarang andai kan kita punya dua X ya, X1 dan X2. X2 itu misalnya selisihnya 1 dari X1. Jadi X2 sama dengan X1 tambah 1. Sehingga X2 dikurangi X1, 1 ya. Nah, kemudian kita sebut saja Y pada keadaan X2 itu sebut YX2 ya. Y pada keadaan X1 YX1. Jadi YX2 dikurangi YX1 ya. YX2 tentu beta 0 tambah beta 1 X2 ya. YX1 adalah beta 0 tambah beta 1 X1. Kemudian X2 kita ganti dengan X1 plus 1 ya. Kita selesaikan operasi kurung pertama ya. Dan kita selesaikan operasi kurung berikutnya. Sehingga kita peroleh bahwa Y X2 dikurangi Y X1 itu sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 1 dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 ya. Beta 0-nya habis, positif negatif, beta 1 X1 habis juga, positif negatif, tinggal beta 1 ya. Jadi di sini YX2 dikurangi YX1 itu sama dengan beta 1. Jadi di sini dengan mengambil selisih X2 dan X1 itu 1, maka kita dapat selisih Y X2 dan YX1 sebesar beta 1 ya. Jadi beta 1 itu adalah kita bisa interpretasikan sebagai selisih Y setiap satu satuan selisih X. Ya, oke. Perlu diperhatikan dalam regresi ini, yaitu bahwa garis regresi menunjukkan posisi nilai harapan perubahan Y pada nilai X tertentu. Ya, jadi X tertentu, Y-nya beragam ya. Nah, posisi pada garis itu adalah nilai harapannya. Jadi pada kenyataannya, untuk nilai X tertentu, nilai Y bervariasi dengan nilai harapan mu Y kondisional X dan galat baku sigma tertentu ya. Nah, jadi di sini garis itu menggambarkan persamaannya menjadi mu Y kondisional X sebenarnya ya. Itu sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Maka pada X tertentu nilai respon ya, responnya berarti Y ya. Y-nya adalah beta 0 ditambah beta 1 X ditambah epsilon. Di sini epsilon adalah selisih Y, nilai respon, dengan nilai harapannya ya. Pada setiap X, epsilon ini diasumsikan menyebar normal dengan nilai tengah 0 ya. Sebaran itu nilai tengahnya 0 dan simpangan bakunya sigma. Nilai harapan epsilon itu sama dengan 0 ya, karena nilai harapan Y itu sama dengan mu Y ya, kondisional X ya. Dikatakan epsilon ini IID normal 0 sigma ya. Independent, identically
distributed normal 0 sigma. Independen artinya epsilon pada berbagai posisi X itu saling bebas ya, independen. Identically distributed normal ya artinya berdistribusi identik ya, sama ya, yaitu normal 0 sigma ya. Jadi berbagai posisi sebarannya identik ya, yaitu normal 0 sigma. Oke. Jadi di sini ada 3 asumsi dasar dalam model regresi, yaitu pertama, keterkaitan Y pada X adalah linear ya, dari modelnya tadi ya. Modelnya adalah linear tadi ya. Kemudian ragam Y pada setiap posisi X ya, adalah sama, yang disebut identik tadi. Maka ini disebut ragam itu homogen ya. Sigmanya sama pada berbagai posisi X, yang Y berdistribusi dengan ragam yang sama ya. Dan sebaran Y pada setiap posisi X ya, kondisional X ya, adalah normal ya. Nilai harapannya beta 0 tambah beta 1 X. Simpangan bakunya sigma ya. Tadi setiap posisi kan sama ya, ya simpangan bakunya sigma. Dimanapun X-nya dalam garis regresi tersebut. Nah, misalkan ini adalah scatter plot dari segugus pengamatan berpasangan XY. Scatter plotnya ini dengan garis regresi linearnya ya. Nah, garis regresi ini punya persamaan mu Y kondisional X sama dengan beta 0 tambah beta 1X ya. Nah, perhatikan satu titik ya, titik ini yang dikasih bulatan merah ini, titik X, Y ya. Pada posisi ini terdapat epsilon ya. Epsilon itu adalah simpangan Y dari nilai harapannya, nilai harapan Y pada posisi X. Apabila titiknya berada di atas garis regresi, ya, posisinya di atas garis regresi, maka galat ini akan bernilai positif, ya, lebih dari 0. Ya. Ya, jadi di sini Y-nya lebih tinggi, ya, lebih besar dari nilai harapannya. Adapun kalau titik-titik itu berada di bawah garis regresi, maka galat ini akan bernilai negatif ya, kurang dari 0. Apabila titiknya tepat berada pada garis ini, maka galatnya akan sama dengan 0 ya. Nilai Y ya. Nilai Y, nilai perubahan respon pada posisi X tertentu ya, itu bermacam-macam ya. Artinya punya sebaran ya. Sebaran ya, yang nilai tengahnya berada pada garis regresi. Lebih jauh, Y ini dikatakan bersebaran normal ya. Normal dengan nilai harapan atau nilai tengah pada mu Y kondisional X ya, itu adalah pada garis regresi ya, dan galat dengan simpangan baku sigma ya. Perhatikan gambar sebaran normalnya ya. Nah, di situ ada garis yang tegak sebagai dasar dari sebaran normal itu adalah Y ya. YX. Nah, kurva normalnya melengkung ya, itu yang warna kuning. Kemudian pusatnya pada garis tadi ya. Oke.
pada posisi X yang lain ya, juga diperoleh sebaran Y-nya ya, yang pusatnya terletak pada garis regresi ya. Pusatnya pada garis yaitu sebagai mu Y kondisional X ya. Demikian juga yang ini ya. Dan yang ini juga ya. Sebaran yang sama ya, untuk berbagai posisi X ya. Dan perhatikan X itu kontinu ya. Maka sebenarnya itu sebaran itu penuh ya, sepanjang garis itu ada sebaran yang seperti itu ya, sebaran normal ya, dengan absisnya pada X tertentu ya, posisi X tertentu berarti garis tegak ya, kemudian ada sebarannya, sebaran Y ya. Oke. Nah, kembali ke epsilon. Jadi epsilon itu adalah selisih Y ya, dari nilai harapannya. Nah, nilai harapan dari epsilon itu adalah 0 ya. Dengan Y normal, maka epsilon juga normal ya. Dengan pusat 0 dan simpangan baku sigma. Dan sebaran galat ini ada di sepanjang garis regresi itu ya. Yang itu disebut IID normal 0 sigma. Oke. Independent identically distributed normal 0 sigma. Dan nilai Y untuk X tertentu itu sama dengan mu Y ya, kondisional X tambah epsilon sama dengan beta 0 tambah beta 1X, itu adalah mu Y kondisional X ditambah epsilon. Oke ya. Nah, sekarang kita misalkan punya tebaran titik semacam ini ya. Di situ ada 8 pengamatan ya. Ya, 8 pasang XY ya, yang diplot seperti ini ya. Korelasinya cukup tinggi ya, yaitu 0,88 ya. Dan di sini kita bisa kelihatannya bisa memasang garis ya sebagai model regresi di sini ya. Nah, masalahnya di sini adalah berapa beta 0 dan beta 1-nya. Untuk menyatakan garis lurus yang menjelaskan keterkaitan Y pada X ya. Nah, maka kita sekarang persoalannya adalah bagaimana menduga ya, beta 0 dan beta 1 itu. Ya. Berarti kita masuk ke dalam pendugaan parameter model. Berdasarkan data contoh, dugaan parameter model regresi ditentukan berdasarkan kriteria jumlah kuadrat sisaan terkecil, sehingga diperoleh B1 ya, sebagai penduga bagi beta 1 dan B0 sebagai penduga bagi beta 0 ya. Maka metode ini dikenal sebagai metode kuadrat terkecil ya. Least square method ya. Jadi di sini kita mencari garis ya. Garis itu sebut saja persamaannya B0 tambah B1X ya. Nah, B0 itu nanti ditentukan ya sebagai penduga beta 0 dan B1 sebagai penduga beta 1. Yang mana B0 dan B1 itu ditentukan berdasarkan metode tadi ya, metode kuadrat terkecil.
Jadi metode ini sebenarnya adalah metode kalkulus ya, yaitu meminimumkan jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat YI dikurangi Y topi kuadrat ya. Atau ya Y topinya itu adalah B0 tambah B1 XI kuadrat ya. Nah, meminimumkan jumlah kuadrat ini. Dengan kalkulus kita bisa peroleh ya, solusi B1 dan B0 ini, B0 dan B1 itu yaitu dengan menurunkannya ya, yaitu dy per dx sama dengan 0, maka diperoleh B1-nya dan B0-nya seperti ini ya. Jadi sampai di sini Anda sudah bisa menentukan persamaan garis ya. Persamaan garis berdasarkan contoh ya. Persamaan garis itu sebagai dugaan ya, bagi garis yang sebenarnya yang kita tidak diketahui ya. Jadi Anda bisa hitung B0 dan B1, nanti Anda mendapat persamaan garisnya ya. Garis regresi yang merupakan persamaan garis regresi yang berupa dugaan ya. Oke. Nah, untuk latihan di sini ada 10 pengamatan data pengamatan dua peubah X dan Y. X-nya ukuran lot, Y-nya tenaga ya, banyaknya tenaga ya, dari 10 stand pameran tertentu ya. Jadi ini sebagai contoh ya, contoh pengamatan berpasangan X dan Y. Pertama, coba buat plot ya, tebaran Y pada X. Anda perhatikan ya, bagaimana, apakah ada keterkaitan linear antar keduanya. Oke. Anda bisa tentukan juga korelasinya ya, berapa itu ya, bagaimana, apakah korelasinya kuat dan bagi arahnya kemana ya. Dan Anda tentukan ya, persamaan garisnya ya, persamaan garis regresinya ya. Persamaan ini bisa ditentukan dengan menggunakan rumusan tadi ya, B0 dan B1-nya bisa ditentukan. Pertama B1-nya dulu dihitung, lalu dapat B0 ya. Nah, itu adalah garis yang kita peroleh, itu adalah garis terbaik ya. Terbaik dengan kriteria jumlah kuadrat simpangan terkecil ya. Maksudnya kriteria jumlah kuadrat sisaan terkecilnya. Oke. Baiklah ya, untuk kesempatan ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.